Saya Karsafa Azalia Ramawati Zulkarnain, siswi kelas 5 SD Muhammadiyah 1 GKB Gresik. Saya adalah juara 1 Lomba DKI Pilar Nutrisi dengan karya Wonderful Ice, yakni es gabus yang berbahan baku daun kelor. Kenalkan, nama saya Muhammad Muhammad. Saya kelas 4 Kepala Besar dan kelas 4 Ajaran. Pada ajang dan kooperasi anak Indonesia kali ini, saya memilih Pilar Nutrisi dengan judul Dodol Eceng Gondok Berkau. Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Farwanan Faruk Anam, kelas 6 SD Muhammadiyah Mutia Nuwates Kulon Progo. Pada video DKI kali ini, saya membuat karya yaitu seafood kelor pizza singkong. Pizza yang berasal dari bahan dasar tradisional, umbi-umbian singkong, dan dengan topping seafood dan kelor. Saksikan saya di acara Ngopi, Ngobrol Pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam bahagia untuk kita semuanya, sahabat sekolah dasar dimanapun berada. Kembali kita berjumpa dalam acara Ngopi, Ngobrol Pintar bareng sahabat sekolah dasar di seluruh Indonesia. Dan pada kali ini akan ditemani oleh saya, Kak Ari, sebagai pembawa acara. Sahabat sekolah dasar, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol pintar bersama anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, yang berprestasi melalui ajang lomba Denkau Kreasi Anak Indonesia. Denkau Kreasi Anak Indonesia atau DKAI merupakan salah satu program kemitraan atau kerjasama antara Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bersama PT Nestle Indonesia, di mana tujuan daripada diadakannya DKAI adalah meningkatkan peran serta peserta didik di sekolah dasar dalam mengembangkan inovasi dan prestasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Strategi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu terwujudnya 6 pilar profil pelajar Pancasila. Ada 4 pilar yang dilombakan melalui DKAI tahun 2021, yaitu pilar Iptek, pilar Seni dan Kreativitas, pilar Lingkungan, dan terakhir adalah pilar Nutrisi. Dan anak-anak, adik-adik yang hadir pada sore hari ini adalah pemenang daripada DKAI tahun 2021 melalui pilar nutrisi. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat adik-adik semuanya yang sudah hadir. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan juga pada kesempatan kali ini, adik-adik semua didampingi oleh guru-guru dan oleh orang tuanya. Terima kasih semuanya. Sahabat sekolah dasar, nutrisi atau gizi merupakan salah satu tema yang bisa dikatakan cukup berat untuk anak-anak di sekolah dasar, di mana kita ketahui bahwa sebagian besar anak-anak di sekolah dasar masih sangat menikmati jajanan yang dikatakan tidak memenuhi gizi seimbang ya. Oleh sebab itu, adik-adik yang ada hadir di sini itu adalah adik-adik yang luar biasa yang sudah memiliki kesadaran bagaimana bisa memenuhi kebutuhan makanannya melalui gizi seimbang. Nah, di sini kita sudah sangat ingin sekali bercakap-cakap dan ngobrol-ngobrol dengan adik-adik karena mereka di sini bisa mengolah jajanan-jajanan yang sedang ngetren seperti pizza, minuman, es krim, atau jajanan lainnya, tetapi dikombinasikan dengan pokoknya nanti kita akan lihat ya. Jangan dulu kakak ceritakan, nanti mungkin adik-adik yang akan menyampaikan terkait dengan apa yang sudah dilakukan. Di sini sudah ada sebagai juara 1 itu ada adik
Karsafa Al-Jahliyah. Dan sebagai juara 2 ada Muhammad Jidan. Dan juara 3 ada adik Faruk Adnan Hairul Anam. Nah, adik-adik yang hebat, apa yang memotivasi adik-adik semua untuk mengikuti ajang lomba DKI ini? Bisa ceritakan temanya apa yang dipilih, terus apa yang menginspirasi daripada adik-adik semua untuk mengambil tema tersebut? Saya terinspirasi dari ide ini tuh dari lingkungan sekitar saya, di lingkungan rumah maupun di sekolah saya. Di rumah saya itu ada tanaman kelor, dan di sekolah saya pun juga ada tanaman kelor. Namun, teman saya itu banyak yang tidak mengetahui tanaman kelor, apalagi manfaatnya. Kemarin apa tema atau judul yang dilombakan dalam DKI? Tanaman kelor dibuat menjadi apa? Es krim ya kalau nggak salah ya? Ya, es gabus. Es gabus. Rasanya enak nggak? Banyak nggak yang suka tuh es gabusnya? Banyak yang suka, soalnya rasanya tuh kayak matcha. Terus kira-kira waktu mencoba Adik Karsa membuat es gabus yang dicampur atau dimix dengan daun kelor, berapa kali latihan? Apakah 1 kali cukup? Alhamdulillah itu 1 kali coba itu langsung berhasil. Apa Adik Karsa udah tahu manfaat dari daun kelor itu apa? Manfaatnya itu banyak sekali. Di antaranya itu mengandung vitamin, zat besi, asam folat, dan masih banyak lagi. Oke, memang ya bermanfaat ya daun kelor ya. Adik Jidan, ceritakan dong kepada teman-teman sahabat sekolah dasar tema yang Adik Jidan tampilkan untuk mengikuti lomba DKI ini. Motivasi saya karena di tempat saya banyak tanaman eceng gondok yang belum dimanfaatkan dan hanya dibiarkan menghambat aliran sungai yang dapat menyebabkan banjir. Eceng gondok itu dibuat apa? Dodol. Dodol. Siapa yang menginspirasi Adik Jidan untuk bisa membuat dodol dari enceng gondok? Ibu guru saya. Oh, Bu Guru, nanti kita tanya ya kepada Ibu Guru Jidan. Alhamdulillah bisa menginspirasi Adik Jidan untuk membuat dodol dari enceng gondok. Luar biasa. Banyak ya enceng gondok di sekitar rumahnya? Iya, banyak sekali. Berapa lama prakteknya? Alhamdulillah hanya 1 kali coba. Oh gitu ya. Bagaimana Adik Jidan mengikuti lomba tersebut? Mengirimkan video. Pengambilan gambar videonya di rumah atau di sekolah? Di rumah. Apa aja sih resep dodol enceng gondok itu? Eceng gondok, tepung ketan, tepung beras, gula, air secukupnya, santan, daun pandan dan daun suci, garam, dan susu dan kompor tigro. Terima kasih Adik Jidan. Dan baik, selanjutnya Kak Ari ingin bertanya kepada Adik Adnan ya, panggilannya Adnan ya. Iya, ceritakan dong dari mana? Perkenalkan, nama saya Fauzan Hairul dari SD Muhammadiyah Mutian Wates Ponorogo, kelas 6. Yang menginspirasi adalah karena di sekitar saya itu melimpah tanaman singkong dan kelor. Dan belum banyak dimanfaatkan karena biasanya cuma dibuat makanan tradisional saja. Pakai tepung terigu, singkong yang sudah diparut, telur, susu dan kompor tigro, pasta saus, mayonaise, jagung manis rebus, keju parut, sama seafood dan daun kelor. Oh, seafood, ada seafood, daun kelor juga ya. Nah, yang pasti selain enak dan juga menggunakan tanaman herbal yang bermanfaat, sudah pasti ini juga sehat ya.
Terus berapa kali Ade Faruk uji coba membuat pizza ini? Alhamdulillah 1 kali saja sudah selesai, tapi buat bikinnya 2 kali. Yang mencetuskan ide pertama kali ini siapa? Mama. Mama ya. Wah, mungkin Mama sering membuat pizza dan suka uji coba bahan-bahan yang ada di sekitar rumah ya. Terima kasih untuk Ade Karsa, Ade Adnan, Faruk Adnan, dan juga Jidan. Tapi sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol untuk yang berikutnya, Kak Ari juga ingin berbincang-bincang dengan Bapak Ibu Guru. Oke, kita mulai dari Guru Ade Karsa ya. Ya, jadi di sekolah itu ada ekstra cooking ya. Nah, kebetulan di sekolah itu ada banyak sekali tanaman kelor, di rumahnya Safa juga banyak. Kemudian ada lomba ini, akhirnya kepikiran itu Safa pengen ikut dan terinspirasi dari lingkungan sekitarnya, banyak daun kelor dan ternyata temennya itu banyak yang nggak tahu tanaman kelor. Jadinya dia semakin antusias, aku pengen memperkenalkan tanaman kelor ini karena manfaatnya banyak. Dari situ akhirnya mengikuti ajang DKA. Akhirnya juga dengan adanya lomba dan eksperimen daun kelor dari es gabus dari daun kelor ini, akhirnya anak-anak di sekolah itu bisa tahu ya seperti ini jenis daun kelor ya, karena sebelumnya memang sudah sering mendengar daun kelor, tapi mungkin bentuknya belum dikenal seperti apa ya. Akhirnya ada manfaatnya juga ya, bisa memperkenalkan bentuk maupun manfaat daripada daun kelor. Luar biasa. Kita lanjut kepada guru daripada Ade Jidan. Sebenarnya awalnya itu saya memberi tugas kira-kira eceng gondok ini bisa dijadikan apa seperti itu pun. Terus Jidan ini cukup memotivasi karena dia mempunyai orang tua yang pintar memasak. Nah mungkin dari situ dia idenya. Terus dia ingat saya itu kalau di Banjarmasin ada namanya Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nah di sana itu terkenalnya kue dodol kandangan. Nah mungkin dia teringat saya, ingat dodol itu. Jadi makanya dibuatlah dodol eceng gondok seperti itu, Bu. Rasa daripada eceng gondok ini di dalam dodol tersebut terasa tidak? Teksturnya terasa karena ada dicampur dengan susu, jadi lebih dominan susunya ya. Ya, jadi dodol ini bagaimana caranya agar anak-anak suka gitu loh, Bu. Jadi jadi susunya lebih dominan seperti itu. Bagaimana memperkenalkan dodol eceng gondok ini di sekolah-sekolah? Gimana respon daripada teman-teman? Dodol itu 1 kali enak, terus 2 kali dibawa ke sekolah, dicoba langsung dibagikan ke teman-teman Jidan. Ternyata anak-anak suka karena ada rasa susunya itu. Guru juga mencoba, suka semua sih, Bu. Oh, suka ya. Apa ini dodol eceng gondok ini? Kalau saya sendiri sih baru mendengar ya, tapi kalau di tempat lingkungan Jidan itu sudah familiar atau memang baru? Banjarmasin ya. Kalau di lingkungan anak-anak kurang. Nah, oleh karena itu juga bagusnya mengangkat dodol eceng gondok ini karena anak-anak itu kurang tahu makanan khas dari Banjarmasin. Jadi dikolaborasikan dengan eceng gondok dan ada susunya, jadi lebih suka seperti itu sih, Bu. Kalau makanan khasnya Banjarmasin sih ya memang kue dodol itu ada di salah satu kabupatennya. Apa memang sudah tahu khasiat daripada eceng gondok itu? Pertamanya saya ditanyai oleh Jidan apakah eceng gondok itu bisa dimakan. Betul, saya pun makanya mencari informasi. Nah ternyata di luar sana
banyak yang mengkonsumsi eceng gondok dijadikan oseng seperti itu. Terus saya cari lagi juga artikel-artikel mengenai kandungannya, juga bisa dimakan, bisa dikonsumsi mengenai eceng gondok itu. Jadi saya dukung untuk Zidan membuat dodol eceng gondok itu, Bu. Baik. Iya, luar biasa nih, hebat. Kita lanjut dulu dengan Bapak atau Ibu Guru dari Ade Adnan, Ade Faruk. Salam kenal semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, senang sekali bisa ketemu. Silakan, Bu. Oke, terima kasih. Jadi waktu info lomba itu kami terima, itu sekitar bulan Agustus, di tempat kami di Kulon Progo itu masih BDR ya Kak ya. Jadi anak-anak belum diperkenankan untuk tatap muka di kelas. Jadi kita masuk kelas 6, karena saya sebagai wali kelasnya Mas Faruk, itu kita tidak tatap muka di kelas. Jadi kami lebih sering memberikan tugas anak-anak itu secara virtual. Nah, kemudian ketika kita ada info untuk lomba DKI ini, kebetulan ibundanya Mas Faruk ini kan memang sangat kreatif ya. Mas Faruk sendiri juga punya hobi memasak gitu. Kemudian ada, karena diskusi tadi, kemudian kita menemukan ide membuat pizza dari singkong yang memang sudah beberapa kali beliau ini, ibundanya ini memang membuat, dan kita coba mengaplikasikan dengan Denko, kemudian supaya beda kita berikan topping daun kelor, karena kan selama ini memang anak-anak seperti yang disampaikan peserta tadi ya, memang di tempat kami pun anak-anak juga kurang familiar dengan daun kelor ini, dan juga kami memang ingin mengangkat singkong. Kan selama ini kalau di tempat kami kan singkong populernya hanya dibuat makanan tradisional kayak gedro seperti itu kan. Jadi gimana caranya dari singkong yang penampilannya biasa bisa diolah, bisa dikemas menjadi makanan yang modern yang bisa disukai anak-anak milenial zaman sekarang gitulah. Iya, luar biasa Bu Sinta. Alhamdulillah. Apa yang dibuat Ade Faruk ini sangat menginspirasi ya. Mudah-mudahan dapat menginspirasi adik-adik yang lain juga, karena bagaimana mengkombinasikan jajanan yang memang lagi disukai oleh anak-anak, pizza itu, tapi ada kandungan atau bahan-bahan alami memang yang tumbuh di sekitar rumah. Nah, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh adik-adik, nah ini dapat menginspirasi teman-temannya, baik yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah. Sahabat sekolah dasar, kembali lagi kita kepada adik-adik, kita bincang-bincang. Adik Karsa, Kak Ari tadi penasaran dengan yang disampaikan. Kira-kira ada tidak hambatan selama melakukan praktek membuat es gabus dari daun kelor ini? Masalahnya itu kayak waktu mau masaknya itu gak boleh berhenti ngaduknya terus, jadi harus diaduk terus. Soalnya kalau nanti nggak diaduk terus bisa gosong di bagian bawahnya. Dimatikan kompornya lalu dimasukkan di cetakan es gabusnya. Berapa lama itu langsung bisa disajikan atau membeku sehingga bisa dinikmati? Waktunya itu kayak sehari sebelumnya itu kan masak. Jadi besoknya lagi tuh baru bisa dimakan. Gitu ya. Jadi perlu waktu 1 hari baru bisa menikmati ya. Biar dia beku dulu ya, seperti itu ya. Oke. Nah terus ada berapa rasa tuh esnya yang dibuat? Kayaknya tuh bisa 15 atau 12. Oh gitu, tapi yang paling enak apa? Rasa coklat. Oh gitu, rasa coklat ya, favorit ya itu ya. Apa aja sih kandungan es gabus daun kelor itu? Ada daun kelor, air, santan, 1 saset bubuk Denko rasa vanila, 1 saset
rasa coklat juga, sama gula pasir. Itu ya, sederhana ya dan gampang ditemui. Baik, sahabat sekolah dasar, itu tadi sudah disampaikan oleh Ade Karsa apa saja resep-resep yang dibutuhkan untuk membuat es gabus daun kelor. Wah, penasaran nih sahabat sekolah dasar ingin mencoba praktek membuat sendiri di rumahnya masing-masing ya. Kak Ari juga pengen dengar pengalaman Ade Jidan dalam membuat dodol ya, dodol dari enceng gondok. Karena kendalanya mengaduk dodol itu harus terus-menerus diaduk. Sama ya dengan es. Kalau tidak diaduk secara terus-menerus nanti dodolnya gosong. Berapa lama ngaduknya? Kurang lebih 1 jam. Dimatikan kompornya, lalu dimasukkan dalam loyang, lalu didiamkan selama 1 malam. Itu yang menjadi kendala ya. Terus yang lainnya kira-kira ada tidak? Ada. Apa? Meyakinkan orang-orang ternyata enceng gondok dapat orang, karena kan ada suka takut-takut juga ya. Ini enceng gondok aman tidak? Bagaimana cara meyakinkan itu? mencari informasi di internet dan YouTube dan memberitahukan kepada teman-teman dan membagikan dodol enceng gondok ke teman-teman dan masyarakat sekitar. Oke, luar biasa langkah-langkahnya ya. Jadi memang yang paling susah itu meyakinkan ya teman-teman, orang-orang di sekitar enceng gondok itu ternyata boleh dimakan dan juga sehat ya. Nah, kandungan dari enceng gondok itu khasiatnya apa? Karbohidrat, protein, kalsium, fosfor, vitamin A, B1 dan C. Luar biasa ada Jidan yang sudah berkreasi untuk membuat dodol dari enceng gondok. Hebat. Terima kasih Ade Jidan. Kita lanjut ngobrol-ngobrol dengan Ade Adnan. Bagaimana cara memperkenalkan daun kelor itu ke teman-teman? Daun kelor itu dibuat menjadi topping pizza agar terlihat lebih menarik. Toppingnya itu daunnya dikeringkan dulu atau memang fresh dari pohon atau dihaluskan atau seperti apa itu? Fresh tapi dicuci dulu. Oh, dicuci dulu. Jadi utuh bentuknya daun ya, itu yang ditaburi di pizza ya. Baik, Ade Adnan, ini luar biasa sahabat sekolah dasar. Ini bisa menjadikan salah satu inspirasi buat adik-adik sahabat sekolah dasar dalam mencoba membuat jajanan tetapi sehat. Nah, ini di sini Ade Hairo, Ade Adnan, Karsa dan Jidan sudah memulai untuk berkreasi menggunakan tumbuhan-tumbuhan yang memang bermanfaat dan berkhasiat untuk kesehatan. Oke, Ade Karsa, kira-kira ke depan nih Ade Karsa, dari yang sudah Ade lakukan membuat es gabus dari daun kelor, itu ada nggak keinginan yang lain? Saya ingin mencoba hal-hal yang baru yang belum saya pernah coba, dan saya mau menang dengan cara saya sendiri dan dengan saya sendiri. Luar biasa ya. Iya. Terus gimana respon dari teman-teman? Teman-teman saya tuh selalu mendukung saya, dan saat saya menang itu tuh respon teman-teman saya itu seneng banget dengan kemenangan saya, dan juga saya juga senang gitu. Senang ya pasti ya. Nah, kalau ada Jidan gimana nih? Saya ingin terus berinovasi dan berkarya dengan hal-hal yang baru, seperti kerupuk enceng gondok, Betul.
eceng gondok, seperti itulah. Terus apa yang sudah Ade Jidan persiapkan untuk membuat inovasi-inovasi baru? Mencari eceng gondok dan menyiapkan bahan-bahan yang ada di sekitar tempat tinggal saya. Teman saya selalu mendukung setiap hari. Setiap hari ya. Nah, kalau Ade Adnan, Saya ingin selalu berkreasi, berinovasi agar bisa menciptakan hal yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Bisa mengolah bahan tradisional seperti singkong ini menjadi makanan modern. Betul. Makanan karena persepsi anggapan orang kalau singkong itu makanan tradisional ya. Iya, jadi ketika dikelola menjadi makanan modern yang memang disenangi oleh anak-anak, nah itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dan juga menginspirasi luar biasa ini. Pizza dari singkong dan daun kelor ya. Nah, ke depan kira-kira membuat apa lagi nih dari sekarang harus dipikirkan ya. Teman-teman support? Ya, selalu support. Terlalu support ya. Baik. Oke, terima kasih. Kita Kak Ari ingin ngobrol-ngobrol dengan bunda-bunda dari Karsa, Bunda Jidan dan Bunda Adnan. Semua sudah siap. Nah, kira-kira support dari orang tua terhadap adik Karsa bagaimana, Bu? Support saya senantiasa mendampingi dan memberikan masukan-masukan positif yang selama memperbaiki kegiatan maupun aktivitas anak saya. Juga dengan doa tentunya, karena tanpa doa orang tua seakan-akan seperti lautan tanpa garam. Betul, iya. Pasti selalu dibimbing ya. Nah, baik Bunda Karsa, terima kasih atas kesempatannya. Kita beralih kepada Bunda Jidan. Saya pengen tahu nih, support dari Bunda Jidan untuk bertanya. Terima kasih Bu, sudah kewajiban kami sebagai orang tua untuk tetap mendukung anaknya untuk tetap berkreasi, melakukan hal-hal yang positif, terus ya berkreasi yang dengan berinovasi dengan hal-hal yang baru biar menambah pengalaman, pengetahuan dia kayak gitu, memfasilitasi semampu kita. Memfasilitasi ya. Baik, terima kasih Bunda Jidan untuk supportnya. Nah, mudah-mudahan untuk terus berprestasi ya. Ya, amin. Ya, baik. Kita kembali lanjut dengan Bunda Adnan, Bunda Faruk. Alhamdulillah ya Kak, ini sedikit cerita. Jadi emang Mas Faruk itu dari kecil itu udah kami biasakan untuk mengikuti berbagai lomba. Dan yang ini kan pamukasnya di kelas 6. Sebenarnya kan basicnya dia itu atlet. Jadi iya, Mas Faruk itu kan dia juara karate. Jadi mungkin sedikit bicara gitu, misalkan diajak ngobrol itu mungkin sedikit kata-kata yang keluar karena dia basicnya itu pada olahraga. Tapi misalkan di beberapa kelas tahun yang lalu, misalkan ada lomba pidato, ada baca puisi, itu saya motivasi, ayolah nggak apa-apa nanti kamu menang alhamdulillah, misalkan kamu kalah, itu kamu masih punya pelajaran yang sangat berharga. Kamu bisa belajar latihan mental, latihan bersosialisasi dengan teman-teman, dan banyak sekali yang dapat diperoleh kalau kamu mau berani mencoba seperti itu. Dan ya, biasa ya Faruk mengikuti lomba-lomba ya. Ya, alhamdulillah mau. Dan untuk yang ini yang lomba Denko ini, kita memilih kenapa memakai singkong, pizza seafood singkong itu karena basicnya kan anak-anak itu suka seafood, suka dengan pizza. Sementara kalau kita beli terus itu kan juga lumayan harga besar.
gitu. Iya, makanya kenapa kita nggak menggunakan bahan lokal yang ada di sekitar kita. Ada singkong kan melimpah di desa saya, termasuk kelor juga kami menanam sendiri itu daun kelornya. Jadi seperti itu. Jadi saya berpesan kepada Mas Farouk, jadilah dimanapun kamu berada, jadilah orang yang bermanfaat, berguna bagi semuanya, harumkanlah nama sekolahmu begitu. Baik, luar biasa pesan daripada Bunda buat Farouk ya. Dan memang Ade Farouk kan sudah ini bukan yang pertama mengikuti ajang lomba, tapi juga sebelumnya sudah pernah ya. Tetapi sepertinya Ade Farouk punya bakat juga dalam masak-memasak ya. Iya. Di rumah itu sering masak-masak sama adik-adiknya. Misal gitu ya. Misalkan berkreasi dengan menggunakan roti tawar itu bisa dibuat pizza juga. Oh, Iya. senang masak ya. Betul. Baik, terima kasih Bunda Farouk untuk ngobrol-ngobrolnya. Baik, sahabat sekolah dasar, tidak terasa ya kita sudah mengakhiri acara ngopi ngobrol pintar bareng sahabat sekolah dasar. Sebelum acara ini berakhir, ada nggak yang ingin Adik Jidan sampaikan kepada sahabat sekolah dasar di seluruh Indonesia? Untuk teman-teman sahabat sekolah dasar, jangan pernah takut untuk berkreasi dan berinovasi dengan hal-hal yang baru. Mana tahu hasilnya bisa bermanfaat bagi orang lain. Baik, luar biasa. Terima kasih. Sama. Iya. Lanjut, Ade Karsa. Ada tidak yang ingin disampaikan oleh Ade Karsa kepada sahabat sekolah dasar? Sahabat sekolah dasar, jangan takut untuk mencoba dan jangan takut untuk gagal. Saya tahu semua orang itu memiliki potensi dan memiliki potensi di bidang masing-masing. Maka semangatlah, gali dan gali terus potensi yang kalian punya. Luar biasa Ade Karsa, itu sangat menginspirasi dan sangat memotivasi buat kita semuanya. Terima kasih Ade Karsa. Dan terakhir Ade Adnan ya. Sahabat sekolah dasar, jangan takut untuk mencoba hal yang baru, berkreasi dan terus berinovasi, karena itu juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Baik, luar biasa. Sukses terus ya untuk adik-adik semua, Ade Karsa, Ade Jidan, dan Ade Farouk. Terima kasih untuk acara ngopi ngobrol pintar bareng sahabat sekolah dasar. Nah, mudah-mudahan ke depan adik-adik semua bisa lebih sukses lagi, bisa lebih mencoba lagi hal-hal baru yang yang bermanfaat. Baik sahabat sekolah dasar, kita akhiri ngobrol pintar pagi hari ini yang sangat menginspirasi dan luar biasa buat kita semua. Adik-adik yang hadir pada pagi hari ini adalah adik-adik yang hebat, adik-adik yang berprestasi, ide-idenya sangat cemerlang dan sangat menginspirasi buat kita semuanya. Terima kasih Kak Ari sampaikan sekali lagi kepada Ade Karsa, Ade Farouk, dan Ade Jidan untuk kehadirannya berikut dengan Bunda dan juga guru-guru pendamping. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Sekolah dasar cerdas, berkarakter. Baik, Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.